Selamat pagi Bapa, sungguh kami bersyukur Kau beri kami kekuatan, Kau beri kami nafas pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, menangkap sesuatu dari firman-Mu Bapa, urapi hamba-Mu, Pastor Paul yang akan membawakan firman-Mu, berikan roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian Bapa, sehingga kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan itu menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu, berikan kami telinga seperti seorang murid dan kami menangkap sesuatu dari firman-Mu Bapa pagi hari ini. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus, Mesias kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Rose. Amin. Terima kasih Pak Ali Mulyo. Silakan Bu Veronica. 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 33. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pendupaan-pendupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azalia dan Maaseya, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkia dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu dari orang-orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai, dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obaja, orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Zakaria dan Mesulam
dari Bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik mengepalai kuli-kuli dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu, ada yang menjadi panitera, pengatur, atau penunggu pintu gerbang. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan. Dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja. Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja. Safan panitera negara itu memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengarkan perkataan Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asaya, hamba raja. Katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokhat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu, nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu, dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka
yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu, raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya, dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ya, terima kasih Bu Veronica. Silakan dilanjutkan Pak Maruli Siregar. Ya, mari kita lanjutkan dari Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang melilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencari dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Ya, suara Pak Maruli hilang. Ya, terima kasih para lektor. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Jihad Fisabilillah oleh Gembala kita, Pastor Paul. Silakan, Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru jika kita menanti-nantikan Tuhan senantiasa, saudara ya. Mengapa baru? Kenapa harus baru? Kenapa? Jadi kamu nggak bosan, saudara ya? Bosan diomongi bolak-balik itu bosan. Ya, banyak orang bosan. Ya paling isinya itu saja. Ya, isinya itu saja. Kalau Anda berkata isinya itu saja, itu ya itu menunjukkan bahwa firman Tuhan nggak baru. Contohnya istrimu ngomong, ya bolak-balik ngomong itu aja, bosen ngomongnya ya saudara bawel, atau suamimu ngomong itu aja, artinya suaranya tidak selalu baru setiap hari. Enggak, ngomongnya itu aja bosen ya. Ngomongnya itu saja, suamimu, istrimu, ya atau orang tuamu, bosen. Enggak ada yang baru. Enggak ada sesuatu yang baru. Mengapa harus baru? Ya, kalau begitu udah bosan kamu nggak dengerin lagi. Ya nggak dengerin. Makin kamu banyak ngomong malah nggak akan didengerin. Kamu udah bosan. Malah kan menjadi perlawanan sebaliknya. Karena bosan. Ya. Dan yang diomongin itu juga cuma retorika. Saya tuh kalau kadang ngomong retorika itu udah berasa ya. Karena saya terbiasa dengan yang baru. Jadi kalau ada orang ngomong retorika, kamu ngomong retorika. Cuma kamu ngomong itu cuman
normatif. Ya, normatif loh. Di HBC lagi kita ajari kata normatif ya. Kamu tuh ngomong tuh cuma normatif aja, nggak ada isinya, ya kan? Misalnya orang Kristen tuh kalau ngomong harus yang baik, nah itu normatif itu saudara ya, normatif, ya. Saya banyak ditegur ya, ngomong harus yang baik, itu normatif. Urus anakmu sendiri aja, anakmu aja belum tentu dengerin kamu kok. Kalau anak saya pasti dengerin saya, saudara, karena saya tidak pernah mengatakan hal yang membosankan. Ya, doa saya pun tiap pagi sama buat anak saya. Dan doa itu tidak membosankan. Anak saya yang kecil baru ada masalah, konflik dengan temannya ya saudara ya. Tiap hari saya berkata ya, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling memerangi semua yang jahat yang dia baik. Karena ini anak indigo dari kecil ya. Dia ngelihat setan, ngeliat apa sekali ya karena saya, soalnya kan gara-gara saya salah. Jadi anak ini selalu ngeliat setan bolak-balik dari kecil. Tapi dia nggak takut. Cuman saya tahu itu bahaya. Saya ngerti. Jadi setiap pagi khusus doanya buat dia. Minta perlindungan malaikat Tuhan. Minta perlindungan malaikat surga berkemah sekelilingmu memerangi. Dan kamu melihat malaikatmu. Jadi nggak lihat setan, lihatnya malaikat saudara. Itu saya klaim tiap hari saudara ya. Anak ini si Miracle itu ya. Si Miracle itu. Dia benar-benar ya saudara ya. Dia kan senang berteman, berorganisasi. Waduh, satu sekolah nggak ada yang nggak kenal dia saudara ya. Mungkin satu kota ini mungkin nggak ada yang nggak kenal dia mungkin karena dia temennya banyak sekali ya di Albert Heijn semua di mana di ya dia kenal semua karena dia banyak aktif ya saudara ya. Nah karena itu ada teman-teman yang baik dan tidak baik ya sama dia, namanya dia masih waktu itu kami tidak milih teman ya karena kita kan orang baru yang jangan pilih-pilih tapi hati-hati. Ayo temen semua yang jelas yang nggak jelas datang semua saudara. Maka dari itu apa saudara? Akhirnya ada teman-teman yang rese, ya teman-teman yang lemah, teman-teman yang loser, ya teman-teman yang pecundang ya, yang cuman merasa nih yang playing victim segala macam. Ada teman-teman yang baik, tapi karena teman-teman ininya banyak, maka teman-teman yang baik mulai nyingkir. Dan saya tak khawatir tuh ya, saya khawatir ini. Lagi-lagi cerita cemburu-cemburuan pacaran, lagi-lagi cerita yang masih kecil sudah mau bunuh diri, lagi-lagi cerita katanya sudah nggak mau sekolah, lagi-lagi cerita katanya pacaran sama orang Maroko sampai diusir, sampai aduh saya bilang kamu kok temennya begitu semua sih? Saya nanya ya, suatu ketika ada yang deket sama dia, saya bilang sama anak, ini kok tampangnya loser, tampangnya loser gitu. Wah, saya kan menilai saudara ya, saya ngelihat. Jadi tiap hari kita ngomong. Dan akhirnya dengan cara yang ajaib, Tuhan bukakan watak teman-temannya itu, dia kaget. Waduh dia nangis saudara ya. Tapi dia menangis karena menyesal kenapa aku berteman dengan begitu. Oh jangan. Kamu jangan menyesal kenapa kamu pernah berteman, tapi kamu berbahagia, Tuhan singkapkan. Malaikat Tuhan menyingkapkan mereka itu kepadamu orang-orang seperti ini. Kamu masih muda. Untung Tuhan singkapkan dan kamu tahu itu bukan komunitasmu. Kamu lihat ada orang ini, orang tak tunjuk teman-teman yang menurut saya baik. Orang ini coba lihat. Pulang sekolah kerja. Habis kerja dia belajar. Dia nggak pernah main. Terus dia kerja, orang tuanya kerja. Orang tuanya tidak, ya orang tuanya bagus. Kerjanya jelas. Ya, mereka orang yang disiplin. Kenapa kamu nggak berteman dengan orang seperti itu? Malah berteman dengan orang yang disayang itu, yang lain, yang orang tuanya nggak jelas, yang ya di rumah juga kalau ribut juga kaplok-kaplokan, waduh ruwet saudara ya, dan kakaknya homo, adiknya narkoba, segala macam. Kenapa kamu malah berteman dengan orang-orang seperti itu? Karena orang-orang itu kan memang asik, ya kan, gaul kan. Sementara orang disiplin kan nggak asik saudara. Udah pulang sekolah, habis pulang sekolah dia kerja di Albert Heijn. Di sini itu yang umumnya Jumbo atau Albert Heijn ya, supermarket itu loh, kerja kayak di Indonesia itu Carrefour Matahari. Nah itu sama tuh, anak-anak SMA di sini kerja di sana ya. Kalau anak-anak itu baik biasanya dia kerja saudara ya. Dan karena di sini tuh banyak waktu luang anak muda itu ya. Jadi kalau anak saya yang pertama pulang mungkin setiap paling nganggur ya dia fitness atau kickboxing ya, martial art ya. Jadi tiap hari sibuk sekali. Kalau udah habis selesai main piano, apa pelayanan, apa segala macam, ada waktu luang dia pasti pergi ke sana. Kalau sekarang kerja nggak bisa ya. Orang yang cewek begitu.
Ada orang-orang yang seperti itu, ya. Nah itu kamu orang-orang yang loser, ya, memang lebih enak diajak ngomong, saudara. Tapi karena dia loser, maka lama-lama orang ini sebenarnya apa? Toxic. Ya, dimana semua yang toxic itu kan enak di awal. Baru setelah lama, aduh, di ginjalnya kena, aduh, ya kan, rokok lah, Coca-Cola lah, minuman beralkohol lah, ganja lah, kan enak. Semua yang racun itu kan enak, saudara, ya. Ya, semua yang racun-racun itu makanan atau minuman itu ya, ciki, snack, apa segala macam itu semua enak-enak semua. Mie instan, ya semua enak. Semua yang instan, semua yang toksik itu enak. Nanti kalau udah lama baru tahu, aduh, aku kebanyakan makan mie instan, aku kebanyakan minum soft drink, aku kebanyakan, itu baru berasa, ya saudara ya. Tetapi malaikat Tuhan menjaga. Selalu ada doa yang baru yang sama. Doa yang sama tapi yang baru. Itu ya rema. Seringkali bahkan anak saya itu yang laki-laki kalau saya ada kesempatan sekarang sudah umur 25 tahun. Jadi dia tidak minta, saya bilang kamu doa sendiri, udah besar. Ya udah besar kamu doa sendiri. Kamu udah dewasa. Jadi dia berdoa sendiri, tapi kalau ada kesempatan, Papa doain aku. Itu ya. Doanya sama, saudara ya. Saya berdoa dari 2018 sampai dengan hari ini 7 tahun. Doanya sama itu, saudara. Tetapi selalu ada yang baru. Selasa baru setiap hari. Ya kan? Firman Tuhan yang kamu baca itu sama. Tapi kenapa selalu ada yang baru? Karena ada kuasa. Nggak main-main omongan itu. Keberhasilan ya. Ketika anak saya lagi bergumul cari magang, tempat magang berkali-kali ya. 2 kali ini dapat mujizat tempat magang ya. Dapat last. Dia selalu dapat terakhir. Dia udah nyarinya udah lama tapi dapat last dan selalu terbaik dapatnya ya. Bahkan diminta kerja, sekarang diminta langsung kerja tapi dia ini lagi ambil master. Jadi saya bilang enggak, kamu selesaiin dulu master. Tanggung, kurang setahun lagi, fokus. Jadi saudara, ada yang membuat kamu bosan karena tidak ada kuasa, tidak ada manfaatnya. Ngomong pun gak ada manfaatnya. Saya kalau ada pendeta atau orang ngomongin saya, memberi nasihat yang retorika, nggak tak dengerin, saudara, capek saya. Ya kan? Capek kalau retorika. Maaf saudara, saya tidak bermaksud untuk belagu keras kepala, enggak. Tapi saya tahu ini orang cuma retorika doang. Kamu sendiri nggak ngerti yang kamu ngomong. Kamu hanya normatif saja, retorika. Ya ngomong, ya orang Kristennya seharusnya baik, ngomongnya jangan begini, jangan begitu. Begitu kamu jedar bener-bener, kamu ngomongnya kasarnya lebih kasar dari saya, kamu saudara. Mendingan orang kayak saya, gundul mupeang, ya kan. Tetapi di dalam gundul mupeang itu ada kuasa. Ya, mantap. Dan tidak berretorika. Cinta kasihnya itu bukan hanya di mulut. Ya. Kalau saya bilang saya mengasihi Anda semua, bukan di mulut, saudara. Ya seringkali orang meremehkan ya. Saya dicurigai, makan duit donasi, sering Anda kan nggak tahu pergumulan saya. Kalau saya hidup pakai donasi itu, saya nggak kerekelan seperti ini, nggak perlu jadi supir taksi, saudara. Iya kan? Nggak perlu saya santai. Iya nggak? Tetapi saya share dan saya bersuka cita. Kenapa? Karena itu saya share ke kalian, saya bagi. Para pengurus juga bersuka cita. Semua bersuka cita karena mereka punya teladan bahwa saya ikhlas. Kalau saya cerita ini saya nggak lagi minta gajian ya, saudara-saudara jangan salah paham ya. Jangan sampai kasihan sama saya, biasa aja. Kecuali Tuhan gerakan kasih aja. Ya. Kalau saya lagi ngomong ini, saya cuma lagi kasih tahu. Sebab kalau kamu nggak dikasih tahu, kamu nggak ngerti. Ya nanti ngomongnya saya makan duit donasi lagi ya. Saya tunjukkan ya kepada anak-anak di pastori, ini loh kita dapat donasi sekian, ini loh saya nomboknya sekian tiap bulan. Saya tiap nombok ya. Tuh beberapa teman di pastori saya kasih uang. Uang siapa? Uang saya pribadi. Uang saya pribadi ya.
Karena saya biasa kalau orang kerja kasih uang, walaupun mungkin nggak seperti normalnya orang kerja, tapi tetap saya kasih uang. Kalau orang pelayanan itu sebisa mungkin saya bisa ngasih, saya kasih. Berapa jumlahnya ya banyak ya mungkin. Mungkin 1 bulan saya bisa keluar uang 1.500 kali buat ngasih-ngasih teman-teman yang di pastori yang sama-sama dengan kita. Karena kan mereka punya keluarga di Indonesia dan mereka belum punya kerjaan. Ya kan? Nah, itu ya. Saya bersyukur ya, nih terima kasih buat Pak Irwan di Rotterdam ngasih kerjaan buat Edwin ya, walaupun belum full time, belum bisa, baru tiap seminggu sekali. Ya kan? Kadang untuk kerjaan si Edwin kan walaupun asli belum di apa namanya, belum harus ada kerjaan, ya kan? Yang lain juga ya, Yusak segala macam itu kan semua butuh kerjaan, saudara. Nah, kalau ngajar di kita ya harus kita bayar kalau ada kegiatan di kita. Nah, pergumulan kita ini, saudara ya, seringkali kamu terus cengeng, playing, atau kamu merasa jadi victim yang paling menderita. Enggak, saudara. Bukan. Kenapa kamu selalu merasa paling menderita? Karena tidak ada yang baru dalam hidupmu setiap hari. Membosankan. Hidupmu itu membosankan bersama Tuhan. Sehingga ketika kamu mau hidup benar, ngapain hidup benar ya? Kemarin baru saya cerita, emang kalau kamu berzina langsung diselamat geledek? Enggak kan? Kalau gitu kenapa aku nggak berzina ya? Kenapa nggak berzina kamu? Waduh, malah disuruh, Pak. Iya, kalau kamu bosan karena kamu nggak berzina, resiko tanggung sendiri. Tapi kalau hidupmu benar, kamu tidak perlu mencurahkan darahmu untuk hidup benar, saudara. Kayak tadi ya, pergumulanmu melawan dosa itu belum sampai mencurahkan darah. Raja-raja Israel itu, raja-raja Yehuda, nggak perlu mencurahkan darah. Nggak kayak orang Islam, kamu kalau masuk surga kudu mati dulu. Bom bunuh diri. Ya kan? Jihad fisabilillahnya kan itu. Kamu kan nggak perlu, saudara. Ada kasih karunia. Kamu hanya perlu ada sesuatu yang baru tiap hari. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Kamu butuh itu, saudara. Butuh sesuatu yang baru tiap pagi. Apa? Rema, yang bukan retorika. Makanya, kamu kalau dengar firman Tuhan langsung lakukan. Nanti keluarlah rema dari situ. Kalau dengar firman Tuhan langsung lakukan, dengar firman Tuhan langsung lakukan. Ya, nanti keluar rema dari situ. Nanti ada sesuatu yang baru di situ. Simple ya, simple. Tuhan Yesus memberkati.